Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Musakwida dari Universitas Kiai Haji Muhammad Muzaki Syah. Di sini saya akan mereview makalah dengan judul Konsep-konsep ketuhanan dalam ilmu kalam yang memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga, masalah khalq Al-Quran. Al-Quran itu makhluk atau kalam Allah. Yang keempat yaitu perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama yaitu tentang sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai kesempurnaannya dan tidak mungkin tidak ada. Jumlah sifat wajib menurut jumhur ulama yaitu ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah, yang mustahil yaitu sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Jadi bertentangan sama yang wajib bagi Allah, yaitu adam, hudus, fana, mumalasatul lil hawadisi, ihtihaj ila ghairihi, ta'addud, ajazun, karohun, jahlun, mautun, dan banyak lagi. Nah, sifat jaiz, yaitu sifat jaiz berarti Allah bebas melakukan sesuatu yang meninggalkan sesuai kehendaknya. Ini menunjukkan kebebasan mutlak Allah dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu paksaan. Yang kedua yaitu pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, aliran salaf, yaitu menyerahkan makna ayat mustabihat yang samar kepada Allah tanpa menakwil atau menafsirkan secara kiasan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menerima lafaz sifat Allah ada padanya tanpa bertanya bagaimana. Yang kedua yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, menerima takwil dan tafwid moderat. Menerima tafwid tapi juga menggunakan takwil untuk menghindari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Contohnya, tangan Allah ditakwilkan sebagai kekuasaan atau nikmat. Bersemayan di atas ars itu ditakwilkan sebagai penguasaan, bukan fisik. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah, takwil rasional ekstrim, menolak sifat-sifat hakiki yang berdiri sendiri, menganggap sifat-sifat Allah hanya ekspresi dari zatnya untuk menjaga tauhid murni tanpa penyempurnaan atau pembagian zat. Yang keempat yaitu Mujazzimah dan Musyabihah, menetapkan sifat Allah secara harfiah dan menyerupakannya dengan makhluk. Pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena bertentangan dengan prinsip tanzih, yaitu penyucian Allah. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah khalq Al-Quran. Apakah Al-Quran makhluk atau kalamullah? Menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk diciptakan dalam waktu, bagian dari kehendak Allah. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah qadim atau firman Allah yang kekal. Lafaz dan suara adalah makhluk, tapi hakikat kalam itu qadim. Kalau menurut Maturidiyah yaitu posisi tengah-tengah, kalam nafsi qadim, lafadznya kalam diciptakan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan utama antara aliran Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam ilmu kalam terletak pada pemahaman mereka tentang sifat-sifat Allah dan peran akal dalam memahaminya. Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri melainkan zatnya. Mereka berpendapat bahwa jika Allah memiliki sifat yang kekal, maka akan ada banyak yang kekal selain Allah, sehingga hal ini dianggap mengganggu keesaan Allah. Oleh karena itu, Mu'tazilah memandang sifat-sifat Allah sebagai sebagian dari zatnya sendiri.
bukan entitas terpisah. Mereka juga sangat menekankan akal dalam memahami agama dan menafsirkan ayat-ayat yang menggambarkan sifat Allah secara harfiah, sebagian kiasan demi menjaga kemurnian dan tauhid. Sebaliknya, Asy'ariyah meyakini Allah memiliki sifat-sifat hakiki yang kekal dan melekat pada zatnya, seperti ilmu, kekuasaan, kehendakan, pendengaran, penglihatan, dan kalam atau firman. Namun, sifat-sifat tersebut bukanlah zat Allah sendiri, juga bukan makhluk, melainkan sifat yang berdiri bersama zat Allah secara azali. Mereka menerima wahyu sebagai sumber utama pengetahuan kewajiban dan kebaikan, serta menggunakan akal secara moderat untuk memahami dan menjelaskan sifat-sifat Allah tanpa menaifkannya. Dalam hal ayat-ayat yang tampak antropomorfis atau misalnya tangan dan wajah Allah. Asy'ariyah menerima lafaz tersebut tanpa menakwilkan secara berlebihan dengan prinsip bila kaf tanpa menanyakan bagaimana. Nah, singkatnya, Mu'tazilah menolak sifat Allah yang berdiri sendiri demi menjaga tauhid murni, sedangkan Asy'ariyah menerima sifat-sifat tersebut sebagian dari kesempurnaan Allah tanpa mengurangi keesaannya. Mu'tazilah lebih mengutamakan akal secara rasional, sementara Asy'ariyah menyimbangkan antara wahyu dan akal dan dalam memahami sifat-sifat Allah. Nah, kesimpulannya di sini ilmu kalam membahas sifat Allah dalam 3 kategori utama, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Perbedaan aliran teologis muncul dalam cara memahami dan menafsirkan sifat-sifat tersebut, terutama terkait sifat yang tampak menyerupai makhluk dan status Al-Quran sebagai kalamullah atau makhluk. Pemahaman ini penting untuk menjaga tauhid dan kesucian dalam teologi Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.